Pada Minggu 1 Maret 2026, tiga negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil langkah defensif terhadap Iran. AS minta bantuan NATO serang Iran. Guys, hari ini kita dapat kabar yang luar biasa. Sekutu-sekutu Amerika Serikat mendadak datang. Ya teman-teman, ada Inggris dan Prancis yang dikabarkan telah mengerahkan kapal induk dan juga jet tempur. Informasinya untuk memperkuat sekutu mereka, Amerika dan juga Israel. Loh, kok gini ya? Padahal kemarin-kemarin mereka itu sempat bersitegang soal Greenland. Tapi kenapa ketika Amerika memulai perang, mereka malah merapat ke kubu Amerika? Kan ternyata itu semua sandiwara, cuma drama saja. Mereka itu marah-marah ke Amerika. Rupa-rupanya ketika AS mulai perang, mereka nggak diminta loh oleh Donald Trump, tapi ikut-ikut nimbrung. Oh, ternyata mereka ingin dapat bagian. Kalau misalnya Iran kalah, teman-teman, maka bagian-bagian Iran itu tentu akan dibagikan kepada pemenang. Dan luar biasa sumber daya minyak Iran itu luar biasa besar, teman-teman. Bahkan disebut-sebut hampir 20% perdagangan minyak global dikuasai oleh Iran. Jadi menguasai Iran sama saja menguasai cadangan minyak dunia. Nah, informasi ini teman-teman kita dapat dari TV One News di video yang berjudul "Gawat nih, Inggris Prancis turun gunung, kerahkan kapal induk dan jet tempur lawan Iran." Kita baca dulu keterangan atau press release resminya. Pemerintah Inggris mengerahkan kapal perang dan helikopter ke Cyprus seiring meningkatnya kekhawatiran atas dampak dari serangan mematikan AS Israel terhadap Iran. Kementerian Pertahanan Inggris dan Prancis mengatakan mereka akan mengirimkan kapal induknya, salah satunya HMS Dragon, ke Mediterania Timur bersama dengan 2 helikopter Wildcat untuk memperkuat pertahanan drone bagi mitra kami di Timur Tengah. Ya, oke, teman-teman. Biar lebih lengkap, mending kita simak dulu saja deh. Kalau misalnya Inggris dan Prancis sudah masuk, ini apakah sekutu-sekutu Iran akan diam? Ini Bapak Putin kemana dan juga Paman Xi Jinping ini? Ya, kalau misalnya Putin dan juga Xi Jinping diam saja, nanti next target bisa jadi Rusia dan juga China. Bahkan Paman Kim Jong Un ya, Uncle Kim Jong Un saja sudah sesumbar. Kalau Iran minta 1 rudal kami bisa ratakan Tel Aviv. Wah, rudal apa tuh? Apakah rudal nuklir? Oke, teman-teman, ya sudah penasaran? Kita mending saja langsung simak informasi selengkapnya. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat setelah Iran melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara. Pada Minggu 1 Maret 2026, tiga negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil langkah defensif terhadap Iran. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat setelah Iran melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara. Pada Minggu 1 Maret 2026, tiga negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil langkah defensif terhadap Iran. Langkah tersebut disebut sebagai upaya melindungi kepentingan dan aset mereka di kawasan Teluk apabila situasi semakin memburuk. Ketiganya mengaku terkejut atas serangan rudal Iran yang dinilai dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak proporsional. Serangan dari Teheran dilaporkan menyasar sejumlah negara di kawasan, termasuk negara-negara yang tidak terlibat dalam operasi militer awal yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan bersama, ketiga negara itu menyebut serangan Iran telah menargetkan sekutu dekat mereka serta mengancam personel militer dan warga sipil. Mereka juga mendesak Iran agar segera menghentikan rangkaian serangan tersebut dan menegaskan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat serta sekutu lainnya di Timur Tengah. Sementara itu, Iran mengklaim telah meluncurkan serangan rudal dan drone ke sejumlah negara di kawasan Teluk. Teheran menyebut target utama adalah pangkalan militer Amerika Serikat sebagai bentuk balasan atas serangan yang dilakukan Pentagon dan Israel sejak 28 Februari.
Serangan Iran juga dilaporkan menghantam pangkalan militer multinasional di dekat Arbil, Irak Utara, serta kamp tentara Jerman di wilayah timur Yordania. Demikian informasi terkini Saudara Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serambinis.com. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Top News. Rusia dan Tiongkok dikabarkan mulai membantu Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Namun, Rusia dan Tiongkok memilih bermain cantik di belakang layar. Lewat sepekan perang Iran kontra Amerika Serikat dan Israel, muncul kabar baru bahwa Rusia dan Tiongkok mulai memberikan bantuan pada Iran. Informasi terbaru per 8 Maret 2026 menunjukkan bahwa Rusia dan Tiongkok mulai meningkatkan dukungan strategis kepada Iran dengan jenis bantuan berbeda. Rusia dilaporkan memberikan data lokasi dan pergerakan pasukan, kapal perang, serta pesawat AS di Timur Tengah kepada Iran. Moskow menggunakan jaringan satelit canggihnya untuk memberikan citra resolusi tinggi guna membantu Iran mengidentifikasi target potensial. Sebelumnya, pada awal 2026, Rusia telah mulai mengirimkan jet tempur Su-35 dari pesanan 48 unit dan komponen sistem pertahanan udara S-400 untuk memperkuat pertahanan udara Iran. Iran juga menggunakan satelit Khayam buatan Rusia untuk memantau pangkalan militer lawan secara real-time. Presiden AS Donald Trump tidak secara langsung mengkonfirmasi laporan dari para pejabat intelijen AS yang meyakini Rusia telah memberikan informasi kepada Iran untuk menargetkan pasukan dan aset AS di Timur Tengah. Namun, Presiden Trump mengisyaratkan jika temuan tersebut tidaklah terlalu penting, meski Moskow memang terbukti membantu Iran. If they are, it's not helping much. You take a look at what's happened to Iran in the last week. If they're getting information
it's not helping them much. I guess they'd say we do it against them, wouldn't they? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look, they can give all the information that they want, but people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. Sementara itu, laporan intelijen AS menyebut Tiongkok sedang mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan serta pasokan suku cadang dan komponen rudal ke Teheran. Tiongkok secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah Iran di Selat Hormuz sebagai bentuk perlawanan terhadap operasi militer AS. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan penolakan terhadap upaya perubahan pemerintah di Iran dan mendesak penghentian segera operasi militer terhadap negara tersebut. Sejauh ini, Tiongkok tetap menjadi pembeli utama minyak Iran, memberikan napas ekonomi bagi Teheran di tengah sanksi internasional. Pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan baru yang memperdalam kerjasama militer dan ekonomi kedua negara secara permanen. Selain itu, juga ada yang disebut koordinasi Kring. Istilah ini merujuk pada poros China, Rusia, Iran, dan Korea Utara yang semakin solid dalam melakukan koordinasi strategis anti-Barat di tahun 2026. Meskipun memberikan bantuan intelijen dan teknologi, baik Rusia maupun China hingga saat ini dilaporkan masih menahan diri untuk terlibat langsung secara militer dalam pertempuran terbuka guna menghindari konfrontasi langsung dengan AS. Saya pikir Rusia tidak ingin terlibat secara langsung. Ini yang perlu digarisbawahi karena Rusia paham betul hitung-hitungannya secara politik maupun secara geopolitik bahwa ini akan sangat merugikan baik Rusia maupun juga Iran. Dan seperti kita ketahui, Iran sendiri dan pemimpin Iran baik yang telah wafat Khamenei dan juga Presiden Iran saat ini, mereka memiliki semacam kebanggaan tersendiri untuk bisa menahan atau menangkal itu sendiri gitu. Dan itu terlihat dalam beberapa kali pembicaraan telepon. Seperti kita ketahui ada informasi, dan informasi ini sudah beredar bahwa ada pembicaraan telepon pada tanggal 6 Maret antara Presiden Rusia dengan Presiden Iran, yang salah satunya adalah membicarakan bahwa di poin terakhir yang paling penting saya baca, disepakati bahwa akan ada kontak dengan pihak Iran untuk membicarakan berbagai bantuan dalam berbagai saluran. Artinya bantuan meskipun tidak secara langsung ya, militer tetap ada begitu. Dalam latihan perang pada pertengahan Februari 2026 lalu, Iran bersama Rusia dan Tiongkok di Tenggarai sudah memberikan bantuan teknis untuk mengantisipasi serangan Amerika Serikat dan Israel. Latihan militer bertajuk Maritime Security Belt 2026 tersebut merupakan latihan koordinasi dalam upaya melindungi jalur perdagangan di Selat Hormuz yang mereka nilai semakin rentan. Rusia justru sebenarnya pada saat latihan gabungan di bulan. Ya teman-teman, sudah kita simak informasi demi informasi ya, yang mana ini sepertinya posisi Iran itu lebih kuat daripada sekutu hingga Amerika harus dibantu oleh Inggris dan juga Perancis. Saya rasa ini pertempuran Iran dan juga Iran akan jadi cikal bakal pembuka perang dunia ketiga. Dan Rusia, kalau misalnya Rusia sudah berhadapan dengan Amerika, maka banyak-banyaklah berdoa teman-teman. Mudah-mudahan kota kalian tidak disambangi rudal hypersonik atau rudal nuklir. Karena kalau misalnya sudah perangnya itu bukan lagi perang konvensional tapi perang nuklir, maka dunia dipastikan akan hancur dan populasi manusia mungkin akan turun. Bahkan kalau misalnya kita lihat teori-teori konspirasi, populasinya itu hanya akan tersisa 100 juta. Jadi di saat ini yang sudah lebih berapa miliar ya manusia nanti akan dihabisi, hanya tinggal 100 juta manusia. Kan ngeri teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Setelah nonton video barusan punya pendapat lain? Seperti biasa, tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.